Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu persoalan yang mungkin cukup menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat, yaitu terkait dengan hukum sholat jamaah. Maka dalam hal ini kita akan menelaah bagaimana pandangan-pandangan ya yang ada di dalam madhab fikih Islam yang dicantumkan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang dikarang oleh Ibnu Rushd. Baik, maka saya akan mulai dengan membacakan teks dari kitab Bidayatul Mujtahid fi fil faslil awal ya. Al-faslul awal, pasal pertama ya, fi hadzal fasl mas'alatani ya, di dalam pasal ini atau di dalam pembahasan ini terdapat dua persoalan. Ahaduhuma hal sholatul jama'ati wajibatun. Apakah sholat jamaah itu merupakan sebuah hal yang bersifat wajib? Ala man sami'an nida. Bagi siapa saja mereka yang telah mendengar azan. Laisat diwajibatin. Ataukah bukan merupakan sebuah kewajiban? Al-mas'alatus tsaniyah, dan persoalan yang kedua adalah idza dakhala ar-rajulu al-masjidah, kalau seorang laki-laki telah memasuki sebuah masjid, wa qad shalla, dan dia telah menunaikan salat, hal yajibu alaihi, apakah wajib atasnya ayusalliya ma'al jamaah, ya, ayusalliya ma'al jamaati as-salatu allati qad shalaha amla, apakah dia tetap diwajibkan untuk melaksanakan salat yang telah ia laksanakan eh, bersama jamaah, dalam jamaah. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membatasi pembahasannya hanya terkait dengan persoalan yang pertama, yaitu apakah sholat jamaah itu merupakan sebuah kewajiban ataukah hanya sebuah kesunahan. Baik. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fa innal ulama'a, sesungguhnya para ulama, para mujtahid ya di dalam ilmu fikih ini ikhtalafu, berbeda pendapat fiha, di dalam persoalan apakah sholat jamaah ini merupakan kewajiban atau tidak. Fadhahabal jumhur, maka jumhur ulama ya, mayoritas para ulama di dalam ilmu fikih ya mengatakan ila annaha sunnatun. Sholat jamaah ini hukumnya adalah sunnah, atau paling maksimal adalah fardun 'alal kifayah, atau dia bersifat fardhu 'alal kifayah. Artinya jika sebagian orang di dalam masyarakat itu sudah melaksanakan, maka yang lain tidak berdosa. Tetapi wadhahabatil zahiriyah, tetapi madhab zahiriyah atau Daud al-Zahiri ini berpegang atau memegang pendapat ila anna salatal jamaati, bahwa sesungguhnya salat jamaah itu fardhun muta'ayyanun ala kulli mukallafin, merupakan kefarduan yang ditetapkan atau wajib bagi setiap orang yang sudah mukallaf. Nah, wasababu fi ikhtilafihim, dan sebab atas perbedaan pendapat di antara mereka ini adalah ta'arubu mafhumatil athar. Perbedaan dalam memahami arti ya atau makna di dalam athar, hadis-hadis terkait dengan sholat jamaah. Nah, wadzalika, dan salah satunya adalah ya terkait dengan eh, zahir atau tekstual dari perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, yang berbunyi salatul jama'ati tafbulu salatal fadhi bi khamsi wa ishrina darajatan au bi sab'i wa ishrina darajatan, yaitu terkait dengan teks hadis Nabi yang mengatakan salat jamaah itu ya lebih afdal ya dibandingkan salat sendiri ya bi khamsi wa ishrina darajah, dengan perbedaan pahala atau keutamaan sebanyak 25 derajat,
atau 27 derajat. Yakni, artinya yang dimasukkan dalam hal ini, anna sholata fil jama'ati, kalau kita berpegang kepada teks hadisnya, kepada arti tekstual di dalam hadis tersebut, ini berarti apa? Anna sholata fil jama'ah, bahwasanya sesungguhnya sholat di dalam jamaah itu min jinsil mandub ilahi, ya dikategorikan sebagai mandub atau sunnah. Wa ka'annaha kamalun zaidun, berarti ya seakan-akan ya kalau dia ini merupakan sebuah sifatnya adalah mandub, dia merupakan sebuah kesempurnaan, kesempurnaan tambahan ala sholatil wajibah. Jadi kalau berdasarkan tekstual hadis ini, maka yang namanya sholat jamaah itu merupakan sebuah kesempurnaan, ya kesempurnaan yang bersifat tambahan, kamalun zaidun ala sholatil wajibah, dalam menjalankan sholat yang wajib. Faka'annahu qala alaihi salatu wassalam, dan seakan-akan Nabi Muhammad ini, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis tersebut adalah sholatul jamaah, yang namanya sholat jamaah akmal, lebih sempurna min sholatil munfaridi, lebih sempurna dari sholat sendiri. Wal kamal, dan yang namanya kesempurnaan itu innama huwa syai'un zaid. Yang namanya kesempurnaan berarti itu sebatas hanya apa? Sebagai sebuah zaidun, tambahan alal ijza, di dalam konteks pemberian pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama, ya. Arti tekstual dari hadis yang pertama. Kemudian wahadithul a'ma. Nah, ini adalah hadis yang digunakan oleh mereka yang menyatakan sholat jamaah merupakan kewajiban yang bersifat fardhu ain. Mereka mendasarkan pada hadis ini. Wahadithul a'ma, yaitu hadis tentang orang buta yang sangat terkenal, ya. Ketika hina ista'dzanahu fi takhalluf, ketika orang buta tersebut meminta izin kepada Rasulullah untuk takhalluf, ya, tidak melaksanakan an sholatil jamaah, dari sholat berjamaah. Li'annahu la qaidalahu, karena dia mengatakan saya tidak memiliki orang yang menuntunnya, ya, untuk pergi ke mendatangi jamaah. Farakhasa lahu fi dzalika, maka Rasulullah memberikan rukhsah kepada orang tersebut. Tsumma qala lahu alaihi salatu wassalam, tapi kemudian setelah itu Nabi Muhammad berkata kepada orang tersebut, atas ma'unida, apakah kamu mendengar azan? Qala na'am. Tapi akhirnya orang tersebut menjawab, iya Rasulullah, aku mendengar azan. Qala la ajidu laka rukhsatan. Maka kalau begitu kata Rasulullah, aku tidak menemukan suatu rukhsah atau keringanan bagimu. Nah, huwa kanas fi wujubiha, maka hadis ini seakan-akan atau merupakan dalil, ya, dasar atau teks yang kuat dalam mewajibkan sholat jamaah ma'a adamil udhri, ketika ditemukan adanya uzur, ya. Kharajahu Muslim, ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Wa mimma yuqawi, dan hadis yang memperkuat isi dari hadis tersebut adalah haditsu Abi Hurairah al-muttafaq ala sihhati. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah yang turut memperkuat teks hadis yang menyatakan orang buta tadi tidak diberikan izin oleh Rasulullah. Wahwa, dan hadis tersebut menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya. Laqad hamamtu, aku sangat ingin, aku sangat berkehendak gitu ya. An amura, ya, untuk bagiku, maaf, untuk menyuruh manusia dalam mengumpulkan kayu bakar. Ya, jadi Nabi Muhammad itu sangat ingin sekali menyuruh orang, ya, menyuruh masyarakat pada saat itu untuk mengumpulkan kayu bakar. Ya, ayah bihatabin fayuh poba, kemudian kayu bakar tersebut dikumpulkan. Ya, setelah mereka mencari kayu bakar, kemudian fayuh poba dikumpulkan. Summa amuro bis shalah. Ya, maka kemudian setelah itu aku akan menyuruh orang, ya, menyuruh mereka untuk mendirikan sholat. Fayu adzanu laha. Kemudian setelah itu dikumandangkan azan untuk sholat tersebut. Summa amuro rojulan. Kemudian aku akan menyuruh salah seorang di antara mereka untuk apa? Faya umun nas. Ya, untuk apa? Mengimami mereka. Summa ukha
thumma ukhalif ila rijalin. Maka kemudian aku akan apa? Berpaling ya kepada para lelaki ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum. Maka kemudian aku akan membakar rumah-rumah mereka itu, mereka yang tidak mendatangi sholat jamaah. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang berada di tangannya. Lau ya'lam ahaduhum, ya kalaulah eh, di antara mereka itu mengetahui annahu yajidu ilzaman, ya ilzaman saminan, mereka menemukan tulang yang besar, au mirmataini hasanataini, atau mereka mendapatkan daging yang amat gemuk gitu ya, la syahidal isya, maka mereka pasti akan mendatangi sholat isya. Nah, kemudian juga disebutkan ya hadis yang senada dengan hal tersebut ya, wa hadis Ibnu Mas'ud wa qala fi, dan dikatakan di dalamnya ya, dan dia berkata di dalamnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda, Rasulullah mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah petunjuk, jalan-jalan petunjuk ya. Wa anna min sunanil huda as-salatu fil masjid. Dan salah satu dari jalan atau petunjuk, sunnah petunjuk yang amat sangat Rasulullah tekankan adalah salat di dalam masjid. Alladzi yu'adzanu fi, yang mana di dalam masjid tersebut dikumandangkan azan di dalamnya. Wa fi ba'di riwayatihi, dan di dalam sebagian riwayatnya juga disebutkan, walau taraktum sunnatan nabiyukum ladolaltum, kalau kalian itu meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka kalian tentu akan tersesat. Nah, fasalaka kullu wahidin min hadzainil fariqaini maslakal jam'i. Maka setiap dari dua kelompok ini, baik yang mengatakan ini wajib dan yang mengatakan sebagai fardu kifayah, itu keduanya itu sama-sama apa? Menjalankan metode maslakal jam'i. Mereka menempuh cara menyatukan ya al-jam'u, menggabungkan di antara dua hadis yang eh, terlihat bertentangan tersebut, bitakwili hadisi mukhalifi, dengan cara mentakwil ya, mentafsirkan, mentakwil atau mencari makna lain dari hadis yang dianggap bertentangan, mukhalifi, bertentangan dengan pendapat yang ia ambil. Wasorofahu ila zahiril hadis alladzi tamassaka bihi, dan apa? Dan mengambil arti zahir atau mengambil arti tekstual dari hadis yang dijadikan sebagai patokan. Ya, gitu. Jadi intinya setiap dari dua kelompok ini sama-sama menggabungkan di antara dua hadis, kemudian mereka akan mentakwil hadis yang dianggap bertentangan dengan pendapatnya, dan kemudian mempertahankan arti tekstual dari hadis yang menjadi dasar pedoman dalam eh, apa menjadikan hukum sholat berjamaah itu sebagai wajib ataupun fardu kifayah. Nah, disebutkan fa'amma ahlu zahir, sedangkan kelompok ahlu zahir itu, fa'innahum qalu, mereka mengatakan, nah ini penting nih, ini sangat penting. Innal mufadhalata, bahwa yang namanya membandingkan keutamaan, membandingkan pahala, la yamtani', ya, tidak tercegah atau tidak terbatas, antaqa'a fil wajibati anfusiha, tidak tercegah untuk dapat berjalan, untuk dapat dilakukan fil wajibati anfusiha, dalam perkara-perkara yang wajib. Artinya yang namanya mufadhalah, membandingkan keutamaan itu tidak hanya dalam perkara-perkara yang bersifat sunnah, di antara hal-hal yang sunnah, tapi juga berjalan sesungguhnya dalam hal-hal yang bersifat wajib. Nah, sehingga dengan patokan ini, anna sholatal jamaati, sesungguhnya sholat jamaah itu, jadi sejatinya yang dibandingkan dalam hal ini adalah antara sholat jamaah, mereka yang diwajibkan atasnya sholat jamaah, ya, di mana mereka itu memiliki kemuliaan, keutamaan, tafdulu sholatal munfarid fi haqqi man saqata anhu wujubu sholatul jamaah, yaitu dibandingkan dengan mereka yang tidak diwajibkan atasnya sholat jamaah. Jadi sebenarnya yang dibandingkan dalam hadis tersebut adalah mereka yang wajib sholat jamaah
dengan mereka yang tidak wajib dengan sholat jamaah karena apa? Adanya uzur syar'i. Jadi dalam hal ini yang dibandingkan tuh bukan antara sholat jamaah dengan sholat sendiri tanpa uzur, tapi antara mereka ya, antara mereka yang sholat jamaah karena wajib ya, bagi mereka sholat jamaah tidak ada uzur, itu mereka memiliki pahala yang lebih ya 27 derajat dibandingkan mereka yang tidak wajib sholat jamaah karena adanya uzur ya. Lima kanil udri bitil kadarojat al-mazkurah. Nah, dengan begini ya, karena mereka menyatakan bahwasanya mufadhalah yang namanya membandingkan keutamaan itu tidak tercegah ya untuk dapat berjalan dalam perkara-perkara yang sifatnya wajib ya, maka fala ta'arudah bainal hadis ini, maka tidak ada pertentangan di antara dua hadis tersebut. Antara hadis yang menyatakan kefadilahan sholat jamaah dengan hadis yang tadi tentang orang buta yang meminta izin Rasulullah tapi tidak diberikan izin. Artinya apa? Sekali lagi mereka menyatakan yang namanya mufadhalah eh, membandingkan pahala itu tidak hanya dalam perkara-perkara yang bersifat sunnah, tapi juga berjalan dalam membandingkan hal-hal yang bersifat wajib. Ya. Nah, pandangan ini itu kemudian juga dikuatkan ya wahtaju lidzalika, mereka pun juga artinya memperkuat pandangan tersebut dengan hadis Shallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Rasul yang berbunyi salatul qa'id ala nisfi min salatil qa'im. Yang namanya salat orang yang duduk itu pahalanya itu setengah dari salat orang yang berdiri. Nah, dalam hal ini kan ketika dibandingkan antara salat duduk dengan pahalanya salat orang yang duduk dengan orang yang berdiri, tidak serta-merta menjadikan sholat duduk itu sebagai sesuatu yang bisa dilakukan tanpa adanya uzur. Gitu. Jadi sholatul qaid dalam hal ini tetap hanya bisa dilakukan semata-mata kalau ada uzur. Sama ketika kita memahami hadis yang tadi. Sholatul jamaah tafdulu sholat al-fardhi. Sholat jamaah itu lebih afdol dibandingkan sholatul fardhi, sholat sendiri. Nah, itu bukan berarti sholat fardhi itu menjadi dapat dilakukan tanpa adanya uzur gitu. Nah, jadi ini merupakan pendapat ya atau pandangan dari ahlu zahir yang mengatakan bahwa hadis sholatul jamaah itu tidak serta-merta dalam tanda kutip membatalkan ya status kewajiban sholat jamaah atau eh, tidak serta-merta menjadikan sholat sendiri itu dapat dilakukan tanpa adanya uzur gitu, karena mereka berkeyakinan yang namanya mufadhalah membandingkan keutamaan juga dapat dilakukan dalam konteks hal-hal yang wajib. Makanya di sini Rasulullah juga membandingkan antara pahala orang yang sholat duduk dengan orang yang sholat berdiri, meskipun pada dasarnya ketika dibandingkan bukan berarti kita bisa melaksanakan sholat duduk tanpa adanya uzur begitu. Nah, wa amma ulaika, sedangkan mereka itu yang menyatakan sholat eh, jamaah adalah sifatnya adalah fardu kifayah, faza'amu, mereka meyakini gitu ya, annahu yumkin, bahwasanya mungkin ayuh malah hadisul a'ma, bahwasanya hadis yang bercerita tentang orang buta yang meminta izin kepada Rasulullah itu dapat dibawa pemahamannya ala nida yaumil jum'ah. Jadi eh, azan yang dimaksud dalam hadis tersebut itu bisa dibawa pemahamannya ke dalam konteks sholat Jumat, ya, azan di hari Jumat. Idzalika huwa nida alladzi yajibu ala man sami'ahu. Jadi, kenapa Rasulullah pada saat itu menyatakan apakah engkau mendengar azan? Kemudian iya, maka Rasulullah tidak memberikan rukhsah karena yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah azan yaumil Jum'ah, ya, azan sholat Jum'ah yang mana setiap orang itu wajib mendatangi atau menjawab kumandang azan Jumat tersebut. Dia wajib mendatangi sholat Jumat. Wahada fi bu'du, tapi menurut Ibnu Rushd pendapat untuk menafsirkan azan yang dimaksud dalam hadis orang yang buta itu adalah tentang sholat Jumat itu sejatinya ya jauh lah, bersifat interpretasi yang jauh
yang jauh dari untuk dapat dipahami secara benar gitu ya. Wallahu a'lam. Allah lebih tahu. I'lam, ketahuilah kenapa nih gitu ya. Kenapa kok Ibnu Rushd mengatakan seperti itu bahwasanya interpretasi ini sifatnya ya jauh gitu ya, interpretasi yang terlalu melenceng. Kenapa? I'lam li'anna nasal hadis, sesungguhnya nas hadis ya yang tadi kita sebutkan huwa anna Aba Hurairah, sesungguhnya Abi Hurairah qala menyatakan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi SAW, rojulun a'ma, seorang yang buta. Faqala ya Rasulullah, dan kemudian orang buta tersebut menyatakan, ya Rasulullah, eh, faqala ya Rasulullah, innahu laisa liqai. Sesungguhnya aku tidak memiliki seseorang yang dapat menuntunku pergi ke masjid. Fasa'ala Rasulullah, maka kemudian orang buta tersebut bertanya kepada Rasulullah, ayyurahhisalahu, untuk bisa memberikan rukhsah kepadanya. Fayusalli fi baitihi, ya kan? Sehingga si orang tersebut bisa diberikan rukhsah sholat di rumahnya. Farakhasalahu. Kemudian Rasulullah berikan rukhsah kepadanya. Falamma walla da'a. Tapi ketika orang tersebut itu berpaling, mau ingin balik ke rumah, Rasulullah memanggil orang tersebut kembali. Faqala hal tasma'u nida. Apakah kamu mendengar panggilan azan di shalah? Faqala na'am. Ya Rasulullah, aku mendengar. Fa'ajib. Maka datangilah, penuhilah panggilan tersebut. Nah, wa dhahiru hadza, kalau kita lihat ya tekstual dari hadis tersebut ada ya bu'udu, sangat jauh, sangat melenceng, ayuf hamaminhu, kalau dia dipahami nidaul jum'ah, kalau dia dipahami sebagai azan hari Jumu'ah, ya. Kenapa? Ma'annal ityana, karena sesungguhnya yang namanya datang sholat Jumat, menghadiri sholat Jumat, ya, ila sholatil Jumu'ati wajibun, sifatnya wajib, alaman kana fil misr, bagi setiap orang yang ada dalam suatu daerah atau perkotaan. Wa illam yasma'anida, meskipun orang tersebut tidak mendengar azan, kumandang azan. Ya, artinya apa? Tidak mungkin Rasulullah ya eh, menanyakan apakah engkau mendengar azan, ya, sedangkan yang namanya azan Jumat itu ya orang mendengar ataupun tidak tetap wajib datang. Jadi nggak mungkin Rasulullah menanyakan apakah kamu mendengar azan, padahal sesungguhnya yang namanya datang sholat Jumat, mau dia mendengar azan ataupun tidak, wajib tetap datang. Maka sangat bagi Ibnu Rushd sangat tidak dapat dipahami lah, dapat diinterpretasi kalau ini sebagai azannya ketika sholat Jumat. Azan Jumat ini tidak dapat, artinya sangat jauh untuk bisa mendapatkan interpretasi seperti itu. Wala arifu fi dzalika khilaf, dan aku mendapati tidak ada yang namanya khilaf, yang namanya sholat Jumat itu pasti wajib untuk didatangi. Tapi sekali lagi wa'aradha hadzal hadis, tapi hadis tentang orang buta ini itu juga diselisihi oleh hadis lainnya, ya. Hadis apa? Hadis Utban bin Malik. Yaitu hadis tentang Utban bin Malik. Al-madhkur fil Muwatta. Yang mana hadis ini disebutkan di dalam kitab Muwatta. Wa fihi, dan di dalamnya itu disebutkan anna Utban bin Malik. Sesungguhnya Utban bin Malik kana ya ummu. Dia adalah orang yang sering mengimami sholat. Wa huwa a'ma, dan dia adalah orang yang buta. Wa annahu qala li Rasulillah, dan dia sesungguhnya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu takunu dzulmah wal matar wasail. Sesungguhnya telah terjadi kegelapan, hujan dan juga banjir gitu ya. Wa ana rajulun barirul basar. Sedangkan aku merupakan orang yang buta penglihatannya, ya. Fashalli ya Rasulullah fi baiti. Maka orang tersebut minta Rasulullah, ya Rasulullah, sudikah engkau untuk sholat di rumahku, ya kan? Fi baiti makanan attakhidhuhu musalla. Sudikah engkau ya Rasulullah untuk dapat sholat di bagian rumahku yang aku jadikan itu sebagai musola atau tempat sholat. Fa asyara lahu ila makanin minal bait. Lalu kemudian orang tersebut itu menunjuk suatu tempat dalam rumahnya, gitu ya. Maka apa? Rasulullah pun sholat di tempat yang ditunjuk oleh si Utsman bin Malik. Fasalla fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sholat di tempat tersebut. Nah, ini menunjukkan dalil diperbolehkannya atau tidak sholat jamaah gitu. Sehingga
menselisihi hadis yang tadi disebutkan tentang orang buta yang tidak mendapatkan rukhsah dari Rasulullah. Nah, jadi pada intinya bagi setiap kelompok ya masing-masing memiliki dasar hadis yang sama-sama kuat, tapi kemudian pada akhirnya keduanya sama-sama melakukan metode menggabungkan antara dua hadis yang bertentangan dengan cara memegang teguh makna tekstual dari hadis yang menguatkan pendapatnya dengan sambil mentakwil hadis yang dianggap berselisih dengan pendapat yang ia atau yang mereka pegang. Tapi secara umum para jumhurul ulama menyatakan yang namanya sholatul jamaah itu hukumnya adalah sunnah atau fardul kifayah. Tapi ada sebagian yang namanya mazhab ahlu zahir yang menyatakan sholat jamaah itu sifatnya adalah fardhu ain. Mengapa? Sekali lagi karena mereka menyatakan annal mufadhalata, yang namanya membandingkan membandingkan keutamaan ya la yamtani', tidak tercegah kau afil wajibat, tidak tercegah untuk berjalan atau untuk dilakukan dalam hal yang perkara wajib. Makanya ketika ada hadis yang berbunyi anna salatal jamaah tafdulu salatal fardhi, itu bukan berarti salat sendiri di situ diperbolehkan tanpa adanya uzur. Gitu. Ini saja, semoga ini bermanfaat. Semoga kita semua dapat saling menghormati perbedaan pendapat ini tanpa harus saling membid'ahkan, tanpa harus saling mencela satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.